Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ada di sesi terakhir untuk bulan April. Kita masih ada di sesi para mujaddid bagian pertama. Entah nanti kapan-kapan ada mujaddid bagian kedua. Kita masih belum ke Indonesia, masih belum ke Turki, masih banyak mujaddid-mujaddid yang lain. Cuma kalau mujaddid terus ya bosan. Maka kita akhiri sesi mujaddid dengan Sayyid Amir Ali. Sebenarnya masih sangat banyak. Ini kan ranahnya masih sama kayak Iqbal kemarin dari India, Pakistan. Namanya Sayyid, pasti masih ada hubungan darah dengan Nabi. Ada gelar Sayyidnya, meskipun Sayyid itu kadang-kadang disingkat Sayyid Syed. Kayak Hussein Nasr itu kan Sayyid Syed Hussein Nasr. Berarti sayangnya tidak dari Yaman, tapi tetap keturunannya Nabi. Jadi masih tergolong habaib. Meskipun tidak pakai jubah, tidak pakai sorban. Gayanya sangat barat. Karena memang beliau pendidikannya banyak di sekolah Inggris yang ada di India zaman itu, karena India era itu kan di bawah kekuasaan Britania Raya Inggris. Era-era sekitar, kalau beliau lahirnya 1849, nanti meninggalnya 1928. Jadi lumayan berumur panjang. Dari keluarga orang berada, kemudian disekolahkan, aslinya dari Persia. Ya, nanti keluarganya aslinya dari Persia. Masih disebut kelompok alirannya itu Syiah Imamiyah. Meskipun Sayyid Amir Ali ini sangat kritis. Dia agak mengkritisi gagasan imamah. Meskipun dia ada di sana, tapi dia tidak menonjol di teologinya, dia menonjol di mujaddid pembaharuannya. Gagasan-gagasannya nanti kelihatan bahwa dia tidak fokus ke perdebatan apakah Sunni Syiah, dan dia tidak fokus ke situ. Karena hampir semua mujaddid itu justru memprihatinkan itu. Entah dari aliran manapun nanti. Ketika umat Islam terpecah-pecah, terkotak-kotak dalam banyak aliran. Oke, keluarganya dari Persia, nanti pindah ke India. Bekerja di bawah Kesultanan Mughal. Mungkin di pertemuan awal saya ceritakan bahwa Islam itu kesultanan, khilafah-khilafah terakhir itu ada 3 kesultanan besar. Yang pertama Turki Utsmani di Turki, yang kedua Safawiyah di Iran, dan yang ketiga Mughal ini di India. Turki Utsmani itu sekitar tahun 1300-an. Kalau Safawiyah itu 1500-an.
Jadi jaraknya agak panjang. Tapi kalau Safawiyah sama Mughal dekat. Mughal ini sekitar 1525-26. Jadi 25 tahun setelah Safawiyah nanti berdiri Mughal. Nanti yang founding father-nya itu sebenarnya dari Mongol, namanya Babur. Karena dari Mongol maka kesultanannya disebut Kesultanan Mughal. Ya, jadi saat itu menaklukkan Kesultanan Delhi yang sultannya bernama Ibrahim Lodi zaman itu. Dan Mughal ini kan ya ceritanya banyak, mungkin teman-teman sering dengar. Termasuk rajanya, sultannya Shah Jahan yang mendirikan Taj Mahal. Itu kan nanti Babur ini tidak lama, sekitar 4 tahunan jadi raja, dilanjutkan anaknya Humayun. Yang paling populer yang ketiga, Sultan Akbar, Jalaluddin Muhammad Akbar, nanti dikenal sebagai Sultan Akbar Agung. Punya ajaran unik persaudaraan antar agama yang namanya Dini Ilahi. Kapan-kapan kita ngambil sesi raja-raja. Banyak raja-raja yang juga intelektual kayak Sultan Akbar ini. Kalau di Mataram kuno mungkin ada Sultan Agung dengan serat sastra gendingnya. Ya mungkin nanti ada sesi 1 bulan ngomong gagasannya raja-raja. Setelah Akbar ada Jihangir. Setelah Jihangir ini yang kelima Shah Jahan. Terus yang keenam Aurangzeb. Setelah itu merosot dan dibubarkan oleh Britania Raya, oleh Inggris. Sekarang kita hanya lihat monumen-monumennya. Termasuk yang paling terkenal Taj Mahal. Ya, Taj Mahal itu dibangun berlapis mutiara. Dan mungkin Shah Jahan menghadiahkan untuk istrinya. Bahkan kabarnya tukang yang bikin itu tidak boleh, biar tidak bikin tandingannya Taj Mahal, terus tangannya langsung dipotong begitu Taj Mahal selesai. Jadi begitu Taj Mahal selesai, tukangnya dikumpulkan, tangannya dipotong biar tidak bikin tandingannya Taj Mahal. Ceritanya begitu, tidak tahu aslinya gimana. Oke, itu ceritanya jauh sampai Mongol ya. Kembali ke Sayyid Amir Ali. Jadi beliau ini termasuk generasi awal umat Islam yang bersentuhan dengan modernitas. Gagasan-gagasannya sangat modern. Meskipun modernitas dalam pikiran Sayyid Amir Ali itu demi kebangkitan Islam. Jadi nanti kita lihat apa saja pengaruhnya besar. Yang paling kelihatan ya dari bukunya The Spirit of Islam. Sudah diterjemahkan sejak lama. Silahkan dicari, mungkin di perpustakaan banyak. Bukunya yang terkenal itu. Ada lagi yang terkenal A Short History of Saracen. Kalau kalian kemarin heboh dengan Saracen, itu Amir Ali sudah lama pakai istilah Saracen itu. Ya, Saracen itu kan sebenarnya dari bahasa Yunani yang menyerap bahasa Arab. Bahasa Arab Syarqiyin, timur, terus jadi Saracen. Yo orang Yunani kan tidak bisa disuruh tartil Syarqiyin, ketemunya Saracen. Awalnya dipakai untuk menyebut orang Arab. Cuma lama-lama konotasinya berubah, Saracen itu dipakai untuk menyebut umat Islam. Jadi itu salah satu istilah-istilah barat. Dan Amir Ali pakai itu. Amir Ali bukunya yang lain juga judulnya Mohammedan Law. Itu mungkin terjemahan versi barat dari Syariah, hukum versi Muhammad. Karena barat itu kadang-kadang menyebut
Islam sebagai Mohammedanism, orientalis awal. Jadi ideologi Muhammad. Kadang-kadang ada istilah juga Hagarism. Hagarism itu sebenarnya Hagar. Hagar itu maksudnya hajar. Karena garis keturunannya Islam itu kan lewat Nabi Ismail, Ismail yang lewat Hajar. Maka terus disebut Hagarism. Nanti ada juga penuh orientalis yang Saracen itu dikonotasikan sebagai keturunannya Sarah. Tapi itu agak maksa. Meskipun dipakai juga. Oke ya, yang gitu-gitu tugasnya mahasiswa sejarah. Kita ngomong sekarang ke gagasan-gagasannya Sayyid Amir Ali. Di antara yang mengidolakan Sayyid Amir Ali adalah Soekarno. Soekarno sudah baca. Saya panggilkan lagi Soekarno di salah satu suratnya. Ini inspirasinya dari Amir Ali. Spirit of Islam. Saya tampilkan lagi karena mungkin kalimat ini berguna hari ini. Katanya Soekarno, nunggu pesawat dulu. Katanya Soekarno, kita, maksudnya umat Islam, royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat kafir. Radio dan kedokteran kafir. Pantalon dan dasi dan topi kafir. Sendok dan garpu dan kursi kafir. Tulisan Latin kafir. Bergaul dengan bangsa yang bukan Islam pun kafir. Ini Soekarno galau sejak dulu. Saya tidak tahu kalau dia hidup sekarang apa masih galau. Jangan-jangan tambah stres dia. Sudah hampir 100 tahun kita merdeka, tidak berubah apa-apa. Padahal apa yang kita namakan Islam bukan roh Islam yang berkobar-kobar. Ini spirit of Islam maksudnya. Bukan api Islam yang menyala-nyala. Bukan amal Islam yang mengagumkan. Tetapi dupa dan kurma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Astaghfirullah. Iya. Soekarno aja sampai istighfar loh. Ya. Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ditegaskan lagi ini. Ya kamu jawab sendiri. Iya. Oke, itu salah satu suratnya. Ini kan surat-suratan sama Nasir. Nasir yang belum kita angkat jadi ngaji kita. Kapan-kapan kita angkat. Itu kalimat roh Islam, api Islam itu sumbernya terinspirasi dari gagasan-gagasannya Sayyid Amir Ali dalam The Spirit of Islam. Nah, nanti Amir Ali ini mendirikan National Mohammedan Association. Yang ketika sudah jaya namanya ganti The Central National Mohammedan Association. Bayangkan organisasi ini kalau di Indonesia mungkin setara dengan Sarekat Islamnya Cokro Aminoto. Dan cokronya India itu Amir Ali. Organisasi ini didirikan bersama gurunya Sayyid Ahmad Khan. Ya. Sayangnya beliau tidak kita angkat, Ahmad Khan ini. Padahal nama Khan itu kan di Indonesia lebih populer. Syahrukh Khan. Ya, kalian Amir juga kan belakangnya bukan Amir Ali, ngertimu Amir Khan. Waduh, bintang India. Ini didirikan bareng Ahmad Khan. Tujuannya apa?
Ini gerakan politik untuk membela kepentingan umat Islam. Urutannya jangan dibalik. Hari ini banyak yang urutannya dibalik. Jadi gerakan politik untuk membela kepentingan umat Islam, bukan gerakan Islam untuk memperjuangkan kepentingan politik. Ya, hati-hati kalau dibalik konsekuensinya jauh. Jadi ayo berpolitik untuk kepentingan Islam, bukan memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik. Kalau dibalik jadi berubah. Itu kalimatnya Amir Ali, the survival of the Muslim as an independent nation in India would not be possible without the establishment and working of their own political organization. Survival, keselamatan, kesuksesan umat Islam dalam negara merdeka, satu negara yang merdeka di India, tidak akan mungkin tanpa adanya pendirian dan aktivitas organisasi politik mereka sendiri. Jadi tidak salah umat Islam mendirikan partai politik. Cuma logikanya jangan kebalik-balik. Partai politiknya untuk Islam, kepentingan umat Islam, bukan dibalik. Agama Islam untuk kepentingan politik. Tujuannya organisasi itu 3. Yang pertama, political training of the Muslim. Ini saya tidak tahu terpikir tidak oleh saudara-saudara, bapak-bapak kita yang di atas aspek ini. Political training, latihan politik, pendidikan politik. Orang biasa kayak kita itu harus dicerdaskan juga secara politik. Tidak hanya diperalat, hanya dicari suara kita untuk kepentingan mereka. Butuh organisasi semacam yang didirikan oleh Amir Ali ini. Untuk apa? Pendidikan politik biar kita cerdas. Kita kan sering merasa tertipu, sering merasa waduh salah pilih, waduh salah. Itu kenapa kita tidak cerdas secara politik. Kita perlu pendidikan politik. Kita dibohongi terus di ranah politik. Kenapa? Kita tidak pernah dididik. Bahkan sering-sering kita dijauhkan dari politik karena politik itu kotor. Jangan masuk politik, politik itu berat. Itu yang sering kan kita dengarkan begitu. Padahal tidak mungkin orang tidak politik. Kalau kamu tidak mau tahu dengan politik, kamu akan dimanfaatkan oleh orang-orang politik. Maka cerdaslah. Harus ngerti. Jangan gampang ditipu. Yang kedua, safeguarding Muslim interest. Untuk menjaga, untuk membela, melindungi kepentingan umat Islam. Kalau kita secara politik lemah, misalnya Indonesia kok politiknya lemah, padahal kita mayoritas Muslim, ya kepentingan umat Islam tidak akan terjaga. Kita masih didikte terus dari luar negara misalnya. Berarti kita tidak bisa safeguarding. Kita tidak bisa melindungi kepentingan umat Islam. Yang ketiga, ini juga penting, creation of good feeling among followers of different faith in India. Ini juga di Indonesia penting. Menciptakan rasa nyaman, berarti menciptakan kerukunan, menciptakan keakraban antar pemeluk
keimanan yang beda-beda di India. India itu kan agamanya banyak, macam-macam, ada cabang-cabangnya. Satu agama alirannya bisa banyak. Di sana banyak lokal-lokal, banyak lokasi-lokasi yang mendukung spiritualitas, karena memang aliran-aliran spiritual banyak di sana. Ini kalau tidak hati-hati bisa jadi sumber konflik. Dan memang akhirnya kan kejadian. India pecah jadi India Pakistan, nanti Pakistan pecah lagi jadi Pakistan Bangladesh. Itu karena tidak hati-hati, tidak dibangun sejak awal. Dan sebenarnya sejak awal Amir Ali juga sudah mencanangkan itu. Mbok yo kita hidup bareng, mbok yo saling menyamankan, saling mengamankan. Wong kita ini umat yang beriman. Kata dasarnya iman itu kan dari menumbuhkan rasa aman, masih satu akar kata. Kehadiran orang beriman itu harusnya melahirkan keamanan. Jangan sampai orang beriman hadir malah kacau. Itu yang sering terjadi. Katanya begitu. Saya cuma lihat di TV-TV. Saya tidak tahu kalau kalian ngalami sendiri apa enggak. Jangan-jangan kalian yang suka gitu. Jadi harus creation of good feeling. Ini tiga ini kelihatannya simple. Tidak ada ADART panjang-panjang, kalimat-kalimat jelimet yang ruwet. Kelihatannya wow tapi tidak jalan. Tapi simple kayak gini kan kelihatan lebih bisa disukseskan. Ayo melakukan pendidikan politik untuk umat. Ayo mengamankan kepentingan-kepentingan umat Islam. Ayo latihan untuk saling menghargai, saling menghormati dengan umat beragama yang lain. Simple. Dari sini kan terus bisa dirancang kegiatan-kegiatan. Tapi kalau statementnya bulat kan kita sukanya gitu kalimat itu. Di Indonesia itu kalau bikin organisasi ADART-nya ruwet kalimatnya. Bahwa organisasi ini jika berkenaan dengan pihak pertama akan berhubungan dengan pihak kedua. Kalau pihak kedua tidak sanggup, pihak ketiga yang turun tangan. Kalau pihak ketiga, saya baca ADART itu sok-sok bingung. Ruwet sekali organisasi ini tujuannya. Kadang-kadang pakai kalimat-kalimat bombastis. Demi eksistensi umat beragama yang esensinya adalah mutual understanding di tengah masyarakat yang multidimensi dan multi perspektif. Maka pada akhirnya kalimat sip. Ya, dibaca 5 kali aja kamu belum paham. Karepe opo, tapi yo rasanya yo bener, cuma yo senjelimet itu. Pinternya kita merancang kalimat. Oke, nah Amir Ali ini jangan salah loh, dia modernis tapi dia dikenal sebagai apolog Islam terbesar. Apolog itu karena gagasan cara dia berpikir itu jenisnya apologi. Apologi itu pokoknya titik awalnya adalah Islam itu pasti benar, Islam itu pasti baik. Itu namanya apologi. Jadi di antara pembaharu-pembaharu yang lain, kayak Iqbal kemarin kan cenderung eksistensialis, cenderung mendobrak kemapanan. Tapi justru Amir Ali dalam pembaharuannya dia yang diajukan apologi. Islam itu pasti baik, Islam itu pasti benar. Kalau ada yang tidak baik atau tidak benar dengan Islam, itu pasti bukan Islamnya. Umatnya yang salah menerjemahkan keislamannya. Itu namanya apologi. Nanti di banyak kalimat. Kenapa dia apologi? Karena zaman itu, diingat-ingat zaman ketika umat Islam dijajah oleh kolonial, itu kan wilayah politik sosialnya dijajah. Wilayah intelektualnya juga digarap oleh Barat. Ada kajian namanya orientalisme.
Dan orientalisme itu, coba kalau kalian baca sejarah orientalisme yang dikritik oleh Edward Said, sangat minor. Banyak yang sangat minor melihat Islam. Generasi-generasi orientalis awal itu banyak. Biasanya yang dikritik itu yang pertama Al-Quran. Ada yang bilang Quran itu bikinannya Muhammad. Ada yang bilang Al-Quran itu isinya tidak manusiawi. Ada yang bilang Al-Quran itu tidak layak dipedomani. Al-Quran itu hanya nyontek agama-agama sebelumnya. Banyak orientalis yang ngomong begitu. Yang kedua biasanya yang dikritik Nabi. Ada yang meragukan kenabiannya, itu banyak. Nabi Muhammad itu dianggap dia orang pengikut ajaran sebelumnya, ajaran Nasrani yang bikin bid'ah. Jadi Nabi Muhammad itu tukang bid'ah dari agama Nasrani. Mau ajarannya mirip-mirip sama-sama terus ditambah-tambahi. Ada yang bilang begitu. Ada yang diserang moralitasnya. Nabi Muhammad itu sadis, sukanya perang. Padahal Nabi Muhammad itu berapa tahun hanya menyebarkan Islam, mulai umur 40 sampai 62. Coba dihitung berapa kali perang. Berarti Nabi itu suka perang. Orangnya sadis. Karena gambarannya begitu. Apalagi mengawini anak kecil. Umur Aisyah itu kan masih kecil waktu dinikahi oleh Nabi, itu dijadikan sasaran tembak. Dan syukur ada orang-orang seperti Amir Ali ini. Dialah yang mati-matian membela, berapologi. Jangan salah, umat Islam itu diserang sejak kelahirannya. Dikritisi. Ya meskipun kritik itu ada yang, kan kita punya teori kritik itu ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Ya Islam mengalami dua-duanya. Ada yang membangun. Kritikus-kritikus orientalis yang baik beberapa juga ada. Hari ini kita kenal misalnya Karen Armstrong. Zaman dulu mungkin ada tokoh-tokoh semacam Montgomery Ward, itu kan tidak terlalu sinis pada Islam. Kalau dalam Islam juga ada. Orang dalam Islam yang ingin menghancurkan Islam juga ada gagasan-gagasannya. Kalau zaman dulu orang semacam ini disebut orang zindik. Jadi orang zindik itu orang masuk Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Atau mungkin nggak punya tujuan itu, tapi pikiran-pikirannya menghancurkan Islam. Orang ini namanya kelompok zindik. Yang terkenal di masa lalu ada misalnya Ibnu Rawandi atau Abu Isa Al-Warraq. Ya nanti kamu carilah, paling tidak dengar namanya sudah syukur. Gagasan-gagasan orang-orang ini. Nah, munculnya si Amir Ali ini untuk mengcounter itu. Pokoknya asumsi dasarnya jangan khawatir, Islam itu pasti baik, Islam itu pasti benar. Kalau ada manifestasi dari keberagaman Islam kok jelek atau merusak, itu pasti bukan Islamnya. Ada yang salah dengan manusianya. Diyakini begitu. Ini gagasan kayak gini kan populer di kalangan kita. Cuma kita tidak pernah tahu dan serius mempelajari. Kalau ingin belajar, belajar dari Amir Ali. Bukunya yang Spirit of Islam tadi, coraknya corak apologi. Ya dalam agama, apologi itu sebenarnya salah satu bentuk bahwa orang beragama itu harus punya komitmen. Tidak mungkin orang beriman kalau tidak punya komitmen. Bentuk komitmennya antara lain apologi. Yuk, dilanjutkan. Disuruh istirahat sebentar. Nah, saya urut ini tema-temanya dari Spirit of Islam. Paling awal bagian depan, Amir Ali membela Nabi Muhammad. Katanya Amir Ali, Nabi itu
cirinya tidak mungkin keluar dari sini. Manis, lemah lembut, pemaaf, belas kasih, satria. Ini saya ambil plek dari terjemahannya. Manis itu ya mungkin kayak pernah saya bilang beberapa minggu yang lalu bahwa Nabi itu orang melihat wajahnya itu pasti seneng. Karena wajahnya, coraknya, kalau bahasa kitab kuningnya Nabi itu basam. Basam itu wajah yang kelihatannya kayak tersenyum terus. Orang lihat itu senang. Tanpa Nabi harus memaksakan diri senyum. Kita kan sering memaksa senyum untuk basa-basi. Ya, ketemu senyum padahal jadi males. Saya sering kayak gitu. Pokoknya pekerjaan yang paling saya tidak suka itu senyum basa-basi. Biasanya kalau jadi penerima tamu, apalagi manten apa resepsi itu kan, tamu sebanyak itu harus senyum terus 2 jam 3 jam. Jadi latihan itu pekerjaan paling Nah, Nabi itu tidak harus dibuat-buat, tapi beliau memang basam. Ya di situ diterjemah manis. Jadi orang kerasan. Kan ada orang itu kita lihat aja males. Ya kan? Auranya ndak enak. Jadi apalagi dekat-dekat, kamu minggir aja. Kalau ketemu lah minggir aja, males. Kalau ngomong menyakitkan hati, kalau itu males. Berarti ndak basam. Makanya Nabi bilang cirinya orang mukmin itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang kalau dekat dia merasa nyaman, merasa aman. Baik dari mulutnya maupun dari perbuatan tangannya. Nah, Nabi cirinya basam, lemah lembut, tapi juga gentleman, satria, penuh tanggung jawab. Kan banyak orang lemah lembut tapi yo aslinya memang lemah. Kayaknya lemah lembut padahal ya memang lemah, ya penakut, ya tidak berani tanding, ya. Nah, kalau Nabi tidak. Nabi kalau perang ya dia terjun. Di perang Uhud sampai luka-luka. Padahal semua sahabat pingin Nabi tidak usah ikut perang, mereka melindungi, tapi tidak. Nabi satria. Sejak muda juga kan ikut perang. Terus pemaaf. Tidak mungkin Nabi pendendam. Nabi itu jangankan orang salah kecil, orang yang tiap hari meludahi, tiap hari menyiksa, dimaafkan. Abu Sufyan kurang dahsyat apa menyusahkan hidupnya Nabi, dimaafkan. Itu Nabi. Dan tidak ada syaratnya. Nabi tidak bilang, oke Abu Sufyan kamu saya maafkan, tapi proses hukum jalan terus. Ya. Nabi tidak pernah begitu. Dimaafkan ya dimaafkan, tidak ada syarat. Kalau ada syaratnya berarti belum dimaafkan. Oke. Dan kasih sayang itu pasti. Jangankan pada manusia, pada binatang, pada hewan juga Nabi penuh sayang. Oke, itu sifat-sifatnya Nabi. Dan pasti begitu katanya Amir Ali. Apapun perilakunya Nabi itu manifestasi dari kelemah lembutannya, kemanisannya, kegentleman satrianya Nabi, pemaafnya dan belas kasihnya. Itu Nabi. Dan yang kedua, katanya Amir Ali, Nabi yang sedahsyat itu tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya membawa kepada kemunduran, kemanusiaan. Pasti ajaran yang dibawa menuju pada kemajuan. Dan sejarah membuktikan itu. Nabi selain seorang utusan Allah, beliau kan juga pembaharu di zamannya. Membebaskan masyarakat dari aristokrasi orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu. Jadi Nabi itu pejuang sosial juga.
Nabi yang semacam ini tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya kok membawa umat Islam pada kemunduran. Kalau ada orang terbelakang dan mundur dengan alasan agama, dia salah membaca Islam. Belajar lagi. Jangan dimarahi. Harus belajar lagi. Makanya saya sering menekankan kuncinya ada di belajar dan ilmu. Bagian paling awal dari Spirit of Islam menegaskan bahwa Nabi itu sosok uswatun hasanah dan Islam itu agama yang mendorong pada kemajuan. Kalau umat Islam terbelakang, coba dicek lagi. Nanti ada kalimat yang saya ingat, tidak saya bawa ke sini tentang perempuan. Katanya Amir Ali, saya terima hari ini perempuan muslim itu kalah jauh dibandingkan perempuan-perempuan barat. Dan itu bukan salah perempuannya, tapi memang situasinya. Sejak Baghdad jatuh, kita secara politik, sosial agak sulit. Tapi harusnya nanti 100 atau 200 tahun yang akan datang, perempuan muslim tidak boleh kalah sama perempuan barat. Nah, kalau dihitung dari zamannya Amir Ali, sekarang ya tidak tahu sudah berapa ratus tahun, tapi situasinya masih belum berubah banyak. Berarti perjuangannya Amir Ali perlu dilanjutkan lagi. Dulu bolehlah kita beralasan, Pak kita kan dijajah, Pak kita kan ya, dulu kan memang susah posisi kita. Hari ini seharusnya tidak begitu lagi. Kok kita masih kalah dalam peradaban? Ada yang salah dengan kita. Jangan salahkan Islamnya. Oke. Karena Islam pasti mendorong pada kemajuan. Itu apologi pertama. Islam pasti maju. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Yang kedua, terus membahas keesaan Allah. Katanya Amir Ali, Islam adalah agama pertama yang murni mengajarkan keesaan. Umat-umat sebelumnya, termasuk Arab pra-Islam, itu sebenarnya sudah kenal Allah. Paling tidak kata-kata Allah. Allah sebagai Tuhan mereka kenal. Tapi modelnya kalau di situ disebut haikoteologi. Haikoteologi itu iya percaya bahwa Allah ini Tuhan paling tinggi, tapi di bawah Tuhan paling tinggi ini ada Tuhan kecil-kecil. Ada dewa apa. Kayak Haikot itu modelnya kayak Yunani. Yunani itu dewa paling tingginya Zeus. Nanti di bawah Zeus ada banyak dewa-dewa kecil. Yo kalian yang biasa nonton film mesti ngerti lah. Ya, jadi itu namanya haikot teologi. Kayak di Cina ada kaisar langit, itu kan tertinggi. Kok di bawahnya ada. Kalau di wayang itu kan ada Betoro Guru, nah, terus ono dewa-dewa kecil. Nah, itu namanya haikot teologi. Sebenarnya politeis, cuma dalam politeis itu ada Tuhan yang paling tingginya. Sebelum Islam datang, orang Arab itu Allah itu sudah dikenal, dinomorsatukan, tapi modelnya haikot. Kalau dikritik kok kamu masih nyembah patung, nyembah berhala, itu liyuqarribuna zulfa. Biar saya bisa mendekat ke Allah pakai jalan ini. Jalan patung-patung ini, jalan dewa-dewa kecil ini. Itu namanya haikot teologi. Termasuk dalam agama yang paling dekat sama Islam, Yahudi dan Kristen. Masih ada yang di luar Allah didewa-dewakan. Kalau Yahudi dikritik ada dewa-dewa berhala namanya Tarofim. Termasuk Nabi Uzair yang didewakan, dianggap anak Allah sama kayak di Kristiani Nabi Isa dan ibunya. Harusnya tidak begitu katanya Amir Ali. Dan Islam merevisi itu semua. Satu-satunya yang layak dalam posisi Tuhan hanya Allah. Tidak ada dewa-dewa kecil. Makanya
keesaan Allah itu adanya di Islam. Itu katanya Amir Ali. Agama sebelumnya ya dia percaya Tuhan, cuma yang secara tegas Tuhan itu satu dan satu-satunya itu Islam. Bahkan dosa paling besar dalam Islam itu kalau menyekutukan. Saya tidak tahu istilah menyekutukan itu ya. Nanti hubungannya sama kutu, bukan. Jadi memadu Allah dengan yang bukan Allah. Jadi mempoligami Allah dengan yang bukan Allah. Istilahnya musyrik, syirik. Jadi itu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena begitu syirik keluar dari koridor keesaan. Dan hari ini kita memang tidak menyembah berhala kayak kelompok kafir Quraisy. Tapi tidak jaminan kita menomorsatukan Allah dan hanya satu Allah yang kita sembah. Sembahan kita kadang-kadang lebih dari satu. Ada yang menyembah uang, ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah status wapres atau cawapres, ada yang menyembah. Ya. Hati-hati. Karena kalau ada yang kita nomorsatukan dalam hidup, biasanya yang kita nomorsatukan itu pakai istilah pokoknya. Pokoknya harus A, pokoknya harus B. Yang kamu pokokkan itu biasanya nandingi Allah. Ya, kamu ngatur hidupmu di level pokoknya itu pasti ada sesuatu yang kamu jejer sama pentingnya kayak Allah. Oke, jadi apologi selanjutnya dari Amir Ali adalah Islam adalah agama yang mengesahkan Tuhan satu-satunya secara murni, tanpa dicampur apapun, tidak ada permainan teologi, logika, permendak, langsung pokoknya satu-satunya hanya Allah. Tidak ada Allah tapi manifestasinya apa, Allah tapi dalam bentuk apa, tidak ada. Pokoknya Allah ya Allah saja. Nah itu teologinya Amir Ali. Yang kedua itu apologi yang ketiga. Ini kamu latihan ya, karena dulu saya pernah ngetes kita itu masih Islam itu kira-kira punya alasan enggak? Kalau ditanya orang, Mas, kok sampai hari ini sampai masih Islam? Apa Islam itu baik? Baiknya di mana? Kamu kan jawabnya susah. Hari ini dibantu jawab oleh Amir Ali. Kenapa masih Nabi Muhammad? Kenapa masih Islam? Kenapa masih Allah? Nah, sholat. Di mana bagusnya sholat? Katanya Amir Ali. Yang pertama, sholat itu dalam Islam ajarannya paling lengkap. Detail. Setiap muslim silahkan jalan sendiri melakukan. Beda sama agama lain. Ya mohon maaf di agama yang lain kalau ada atau mendengarkan atau jangan-jangan hadir. Ini katanya Amir Ali. Ya. Jadi katanya Amir Ali, di agama yang lain untuk berhubungan dengan Tuhan itu butuh media. Medianya biasanya pendeta, lembaga kependetaan, kebiksuan, apalagi ya. Pokoknya lembaga-lembaga keulamaannya lah di agama masing-masing. Butuh mereka untuk menyambungkan sama Tuhan. Kalau dalam Islam enggak, setiap orang bebas ketemu Allahnya, ketemu Tuhannya, dan ada rumus detailnya. Itu ya istimewanya sholat. Katanya Amir Ali, kita itu 5 kali sehari langsung ketemu Allah bisa. Itu istimewa kita. Meskipun ya kualitas sholat kita paling gitu-gitu aja. Ya dimaklumi lah, jangan khawatir. Allah maha ngerti dirimu. Kalau katanya, ya minggu lalu kan kita ngerti bahwa Allah itu bukan rumus mati. Yo, asal kamu memang serius berusaha untuk sholat sebaik mungkin, hasilnya masih belum sebaik mungkin, tidak masalah.
diperbaiki terus. Allah pasti ngerti. Yang tidak boleh itu meremehkan. Halah Pak, sholat sak-sae ora apa-apa. Gusti Allah tidak butuh sholat saya. Itu yang bermasalah. Kalau dalam Islam aturannya detail untuk kita ketemu Allah. Itu bedanya sama agama yang lain. Kemudian mungkin ada yang kritik, lah kok banyak sekali sholat dalam Islam? Sehari sampai 5 kali, mbok ya seminggu sekali aja kan cukup. Sehari sekali lah paling enggak, atau pagi sore lah paling enggak. Katanya Amir Ali, justru di situ istimewanya. Kita punya keleluasaan bertemu Tuhan kita 5 kali sehari. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam kita dilarang terlalu sibuk dengan dunia, katanya Amir Ali. Dari sekian jam hidup kita disuruh ingat akhirat. Ini tadi sholat maghrib sekitar jam 6 kurang seperempat. 1 jam lebih 10 menit setelah itu sudah isya. Itu kan berarti kita bolak-balik dipalingkan oleh agama kita untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia, katanya Amir Ali. Itu istimewanya Islam. Jadi umat Islam sehari 5 kali. Itu belum yang sunnah-sunnah. Belum yang sunnah kan banyak ya, tahajud. Para sufi itu ada yang sampai ratusan rakaat sholat sunnahnya. Oh itu kan luar biasa. Berarti day to day, detik per detik Allah siap ditemui loh lewat ritual sholat itu. Bahkan ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu anytime, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Dan kata-kata waktu ini juga katanya Amir Ali istimewa dalam Islam. Umat Islam dilatih disiplin. Ada waktunya. Tidak sembarangan. Oh, itu kan menunjukkan bahwa sholat itu istimewa. Kalau ada yang bilang katanya Amir Ali bahwa tapi kan sholat itu rumit. Doa-doanya dihafalkannya susah. Aturannya terlalu detail, tidak luwes. Katanya Amir Ali, kata siapa begitu? Wong sholat itu ya kamu berusaha menghafalkan doanya. Ndak hafal ya ndak apa-apa, sholat aja semampunya. Bahkan kalau ndak kuat berdiri waktu sakit boleh duduk, ndak kuat duduk boleh berbaring. Bahkan hanya pakai isyarat saja boleh. Kalau sedang bepergian boleh dijamak, boleh dikosor, boleh. Ndak, tetap luwes sholat itu. Kalau ndak hafal yang bahasa Arab, ya baca doa sekenanya, kan begitu rumusnya. Jadi katanya Amir Ali, ndak, sholat dalam Islam itu istimewa. Hak istimewa yang diberikan Allah untuk kita ketemu. 5 kali ndak terlalu banyak. Dulu kalau ceritanya Isra Mi'raj kan maunya 50 kali sampai. Ya untungnya ceritanya Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Begitu diajukan 50, ya untungnya Nabi Musa itu ngerti kondisi kita. Ya, coba Nabi Musa cuek itu kita 50 kali sehari semalam. Bayangkan 5 kali aja kelewat-lewat. Ya. Sebenarnya kelewat itu kan bukan karena waktunya terlalu banyak, kitanya terlalu males. Nanti aja sholat isya kalau sudah lebih malam, alasannya lebih kusuk. Akhirnya tidur dan ketiduran. Sudah adzan subuh kurang 5 menit baru sholat isya. Ya, biasanya kan begitu. Zuhur juga nanti aja, akhirnya kepepet asar. Asar kadang lupa, loh sudah maghrib aku belum asar. Ya, sering begitu. Oke, padahal kita punya aturan yang bagus, punya rumus untuk disiplin yang bagus. Tidak terlalu sering 50, tapi juga tidak terlalu jarang seminggu sekali. Sehari 5 kali. Nah itu sholat. Kapan-kapan kita ngomong, beberapa tokoh yang ngomong falsafahnya sholat. Oke, yang jelas sholat itu wajib. Kalau dalam Islam. Di rumus kayak apapun, digagas kayak apapun, difilsafati kayak apapun, monggo. Tapi rumus pertama, sholat itu wajib. Puasa, ini bulan depan. Istimewanya apa puasa dalam Islam?
Puasa dalam Islam itu, katanya Amir Ali, manusiawi. Semua agama sebenarnya sejak dulu sudah mengajarkan orang untuk puasa sebagai jalan menyucikan diri. Jawa kuno kenal misalnya semedi. Ya, kalau uzlah, kalau di Sufi, agama-agama hampir Hindu ada, Kristen ada, Buddha ada, ajaran puasa. Cuma Islam yang ajarannya ada dan khas. Khasnya di mana? Manusiawi. Katanya Amir Ali, di banyak ajaran puasa yang saya kaji, sebagian besar ajaran puasa itu modelnya anti dunia. Jadi orang mengekang nafsunya, kemudian dipaksa untuk menjauhi kenikmatan fisik. Makanya kan ada ajaran, kalau di Jawa kuno ada Topo Broto, 40 hari 40 malam. Di agama tertentu ada sampai sekian puluh. Coba lihat di model agama-agama Hindu tertentu, ritual-ritual semedinya ada yang pakai, yang sekarang dipraktekkan orang-orang yoga itu loh. Cuma yoga itu kan, yang senam itu kan bentuk sekulernya. Nah, ya, religiusnya kan ada itu kan, ada yang semedi dengan ngangkat satu kaki, ada yang model-model itu. Bagi Amir Ali tidak manusiawi. Itu dulu dilakukan oleh Siddhartha Gautama kan sebelum melahirkan Buddhisme itu kan, dia menyiksa diri. Kalau dalam Islam tidak. Islam justru sangat manusiawi. Bahkan Nabi wanti-wanti, kalau buka puasa segerakan lo ya. Nah, kalau sahur agak akhir. Itu kan manusiawi. Nabi sayang dengan kita. Dan tidak boleh puasa itu terus-terusan. Pak, saya kuat kok Pak, sehari 24 jam kuat. Tidak. Tetap harus buka puasa pada waktunya. Itu katanya Amir Ali, itu bedanya sama agama yang lain. Islam itu manusiawi kalau dalam hal puasa. Tidak menyiksa diri, tapi juga tidak memanjakan diri. Ngerti kapan batas limit kekuatan tubuhmu untuk tidak minum dan tidak makan. Nah, meskipun nanti dicicil 1 bulan, tapi kan setahun cuma 1 bulan itu. Kalau di agama tertentu bisa bulanan, ada yang mingguan, ada yang... Maka katanya Amir Ali, enggak, puasanya Islam istimewa, sholatnya juga istimewa, ketuhanannya istimewa, nabinya istimewa. Makanya saya bilang malam ini kita belajar istimewanya Islam. Namanya apologi. Oke, ada lagi zakat. Semua agama menyarankan umatnya untuk saling berbagi, saling bersedekah. Bedanya apa Islam dan agama yang lain? Katanya Amir Ali, kalau dalam Islam zakat itu diwajibkan. Kalau dalam agama yang lain, katanya Amir Ali, sedekah model memberi berbagi pada sesama itu hanya dianjurkan. Dianggap keutamaan. Dalam Islam ya dianggap keutamaan. Tapi Islam ngerti karakternya manusia. Manusia itu suka lekat dengan kepemilikan duniawi. Kadang-kadang kalau dianjurkan, hasilnya kayak kalau kamu ngisi Jumat itu loh, kotak muter itu. Kamu kan kalau kotak muter buka dompet 150, 20, 10 paling ketemunya 2000 yang masuk. Itu kalau dibiarkan silahkan sukarela, dapatnya segitu. Maka dalam Islam dikasih rumus, diwajibkan dikasih rumus. Tidak terlalu memberatkan tapi juga tidak dilepas begitu saja. Ya dari hartamu sekian, kalau memang sudah sampai nisabnya. Sampai nisab ini kan juga jadi rumus juga. Maksudnya apa? Ya orang yang harusnya dibantu jangan nekat bantu. Dia tidak wajib. Dia yang harusnya dikasih. Jangan memaksa diri untuk mengasihi. Nah, itu
menurut Amir Ali di situ istimewanya Islam. Ada rumus-rumusnya detail untuk orang saling berbagi. Jadi kalau hartamu sekian, zakatkan sekian. Kalau punya kambing sekian, ya zakatkan sekian. Tidak semuanya. Kalau memang tidak sampai 1 nisab, ya tidak wajib zakat. Jadi misalnya kalian dapat beasiswa. Wah, ini terus temanmu bilang ada zakatnya. Dihitung dulu beasiswamu berapa, sampai 1 nisab apa enggak. Kalau enggak 1 nisab ya enggak. Atau sampai 1 nisab ya Pak, tapi utang saya banyak. Ya bayar utang dulu. Oke, nah itu dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang kalau bahasanya Syed Hussein Nasr kemarin, harmoni, equilibrium. Jadi tengah-tengah, tidak kaku, diatur secara rigid, tapi juga tidak dilepaskan begitu saja. Tidak rapuh, tapi juga tidak keras. Itu cirinya ajaran Islam. Itu kalau dalam Al-Quran, kalau kalian suka ngaji, tapi yang edisi cetak ya, bukan edisi HP, itu di juz tengah-tengah, juz 15, bagian paling tengah, kata-kata paling tengah, ada yang di warna merah. Itu ada kalimat falyatalattof. Falyatalattof itu maksudnya latif. Latif itu tengah-tengah, tidak kaku, tidak lembek. Latif itu lentur, kayak sabuk itu lentur, bisa dibentuk macam-macam. Dan ini bisa kalian bahas secara filosofis, bahwa filosofi ajaran Islam itu intinya falyatalattof, latif. Dia mengalir tidak kaku, tapi juga tidak keras, tidak lembek. Kalau lembek mudah hancur, kalau kaku mudah patah. Tapi dia lentur, situasi berubah dia bisa menyesuaikan diri. Tapi tetap ada kendalinya. Itu cirinya ajaran Islam, latif. Maka yang keras itu bukan karakter Islam. Yang rapuh juga bukan karakter Islam. Ditindas kok diam saja, tidak Islami. Ngamuan, nesunan juga tidak Islami. Islam itu lentur. Tahu kapan maju, kapan mundur. Kalau dalam bahasa filsafat, ngerti kapan maju, kapan mundur, lentur, itu namanya kebijaksanaan. Itu yang dikejar oleh filsafat, filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Makanya kalian harus belajar filsafat, biar paham inti ajarannya Islam. Jadi kelenturan, kebijaksanaan. Jadi Islam itu melampaui sekedar kebenaran. Kita itu tidak berhenti di kebenaran, karena di atas kebenaran ada kebijaksanaan. Banyak hal mungkin benar, tapi kalau kita omongkan jadinya tidak bijaksana. Harusnya kebenaran itu melahirkan kebaikan, lahirnya malah kacau. Kenapa? Harusnya yang kayak gitu jangan diomongkan. Situasinya belum memungkinkan, meskipun itu kebenaran. Yang ini yang orang hari ini susah. Banyak orang ngomong di Twitter, ngomong di WA, ceramah di masjid. Yang diomongkan benar, tapi momen, ruang, waktu tidak pas. Hasilnya apa? Blunder. Harusnya kebenaran yang disampaikan itu melahirkan kebaikan, hasilnya tidak. Dari kebenaran bisa lahir perpecahan. Dari kebenaran bisa lahir konflik. Dari kebenaran bisa lahir kekacauan. Kenapa? Karena orang yang menggunakan kebenaran tidak bijaksana. Neraktir temanmu itu bagus, tapi kalau temanmu gerges, kamu paksa neraktir, kamu seret keluar untuk dibawa ke angkringan, itu jadi jelek. Gitu loh. Jujur sama temanmu bagus, tapi kalau temanmu sedang susah, sedang sumpek, terus kamu jujur, waduh, kalau sakit kayak gitu, tetangga saya kemarin 3 hari langsung. Loh itu jujur, tapi kan ruang dan waktunya tidak pas. Loh kan memang tetangga saya begitu, Pak. Ruang dan waktunya tidak pas. Oke, itu falsafah ajaran Islam. Haji.
Haji, katanya Amir Ali, menunjukkan bahwa umat Islam itu bersatu, kompak, punya kiblat yang sama, punya orientasi hidup yang sama, melahirkan kasih sayang dan persaudaraan. Harusnya kualifikasi ini yang muncul dari orang yang sudah haji. Dan haji juga tampak kelenturannya, kan haji hanya bagi yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara perjalanan. Tidak cuma itu, yang ditinggalkan juga tidak keteteran. Itu menunjukkan Islam itu tidak kaku, tidak maksa orang haji. Hari ini mungkin kita urusan perjalanan agak susah karena ngantrinya 30-an tahun sekarang untuk bisa naik haji. Nah, kalau yang fisik lebih mudah. Kalian ini bisa, kalau kalian hari ini belum daftar haji, mungkin kalian usiamu 20-an. Kalau daftar sekarang itu kamu berangkatnya umur-umur 50 tahun besok. Kalau sekarang belum daftar, ya umur-umur 60 tahun. Mungkin kamu sudah punya cucu masih ngantri. Ya. Karena memang ruangnya yang terbatas. Kuantitas orangnya semakin banyak. Tidak bisa diduplikat kan. Kalau mbok daripada susah-susah ke sana bikin duplikatnya Mekah di sini kan tidak bisa. Akhirnya kan mau tidak mau harus ngantri. Tapi ya tidak masalah kalau ada kelebihan, kalian daftar saja bahwa nanti berangkatnya lama, ya biar aja. Berarti perjalanannya masih belum mungkin. Berarti belum mampu secara perjalanan. Karena kalau zaman sekarang kan tidak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu naik haji itu bisa lewat laut, mungkin bisa jalan kaki, tidak seribet sekarang. Meskipun rentang waktunya panjang. Kalau para ulama zaman dulu haji itu sekalian belajar di sana sambil nunggu kapal. Dan di kapal itu bisa setengah tahun sendiri. Di kapal, di situ kan juga banyak ulama, banyak ustaz. Akhirnya juga saling berguru, saling belajar. Dan banyak relasi keulamaan dibangun lewat jalur haji. Itu dulu yang bikin Belanda pontang-panting. Ngatasi militan-militan baru hasil orang haji. Makanya terus secara administratif oleh Belanda, orang yang sudah haji terus dikasih gelar. Ditegaskan bahwa ini haji. Maka dari situ terus di Indonesia kan kalau orang sudah haji gelarnya haji. Tapi ya tidak masalah. Paling tidak kan untuk ngingetin yang bersangkutan, kamu sudah haji loh, tidak boleh macam-macam kan ono. Ya. Ya dengan logika yang sama kamu mungkin bisa pakai gelar. Saya sudah sholat loh Pak. Ya, nanti depanmu kayak S. Sudah sholat. Oke. Dan saya dulu bilang udahlah, tidak usah sibuk, mau dipakai haji juga monggo, tidak dipakai juga monggo. Jangan sampai gara-gara dipakai atau tidak terus gegeran. Sudah terlalu banyak aliran dalam Islam. Jangan sampai nanti tambah aliran pro gelar haji sama aliran anti gelar haji. Sudah capek kita gegeran tiap hari. Oke. Akhirat. Ini pokoknya temanya tema apologi malam ini. Kamu biar tambah yakin jadi orang Islam. Katanya Amir Ali, percaya pada hidup sesudah mati itu bukan Islam yang pertama. Yang pertama-tama percaya pada akhirat itu bangsa Mesir kuno. Nah, cuma katanya Amir Ali, agama-agama sebelum Islam itu membayangkan akhirat itu seperti dunia ini, yang di situ ada pembalasan dan penyiksaan yang sifatnya jasmaniah. Jadi katanya Amir Ali, di agama yang lain itu besok sesudah mati isinya hisab. Kemudian yang baik dikasih balasan baik, yang jelek disiksa. Dan ini siksaan dan balasan ini sifatnya fisik, ya tubuh kita ini.
Ini debat sebenarnya di dunia Islam. Kalau katanya Amir Ali, kalau dalam Islam sebenarnya kehidupan akhirat itu bukan kehidupan materi lagi, bukan kehidupan jasmaniah lagi. Bahwa besok ada pembalasan dan siksaan, ya, tapi tidak pada jasmani. Jasmani ini kan cuma perantara. Dan dia hancur. Saat kita meninggal, kita dikubur, jasmani kan hancur. Logikanya Amir Ali, sakit, susah, senang, enak, ini kan kualifikasi rohani, bukan kualifikasi jasmani. Karena kita membayangkan jasmani, itu yang membuat gambaran kita tentang surga dan tentang neraka sangat jasmaniah. Kan kita membayangkan surga itu kayak mungkin hotel bintang 5, di sana full AC jadi dingin, kemudian bisa pesan bidadari, tinggal nelpon datang sendiri terus. Bayangan kita kan sangat fisik. Di neraka kan juga sangat fisik. Di sana ada palu, gergaji, lenggis, rantai. Ada di sana semua. Ini kan sangat fisikal katanya Amir. Enggak, karena kita membayangkannya fisik, terus barang yang ada di sana semua kelihatannya jadi fisik. Katanya Amir Ali, enggak. Besok kita di sana itu rohaniah. Loh Pak, katanya disiksa sampai kesakitan kepalanya pecah. Loh, kesakitan serasa kepala pecah itu kan sifatnya rohaniah. Kalau kamu dipukul, ya yang dipukul fisiknya kan rasa sakit itu kan sifatnya batini, mental, rohani. Jadi buktinya apa? Kalau orang meninggal, roh sama jasadnya pisah. Itu kan jasadnya kamu pukul-pukul, kamu tidak terasa, sudah tidak ada rohnya. Ini Amir Ali. Loh, tapi kok ayat-ayat Al-Quran kelihatannya sangat fisik gitu katanya Amir Ali. Iya, ayat Al-Quran itu gambarannya memang fisik, jasmania. Kenapa? Ya karena dia turun di masyarakat Arab yang awam zaman itu. Kalau Al-Quran pakai bahasa-bahasa filosofis yang sangat abstrak, bingung orang Arab. Bahwa kita besok masuk surga tidak secara eksistensial, tapi esensinya saja. Yang rohani kita di sana berada di alam idea kayak Plato itu. Tidak nyambung mereka. Paling gampang besok kalau kamu baik masuk surga dikasih rumah pinggir sungai, depannya ada kolam susu, kolam madu, kemudian bidadarinya banyak, kamu sak kapoke di sana, ndak ada capeknya, ndak ada. Ya kan digituin kan kamu kepingin sudah. Simple. Wong itu ayat gunanya apa? Menarik orang untuk tertarik dengan surga dan takut dengan neraka sehingga dia jadi orang baik. Simpelnya kan itu. Maka banyak orang terus asosiasinya itu fisikal sifatnya. Padahal itu ilustrasi. Akhirat itu kan mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar. Kalau cuma lenggis sama gergaji kan kita pernah melihat. Pasti tidak begitu. Karena dia la ainun ro'at wala udhunun sami'at. Yang penting bukan itu katanya Amir Ali lagi. Yang penting adalah bagaimana keimanan kita pada akhirat mendorong pada perbuatan baik. Ketakutan kita pada neraka membuat kita menjauh dari perbuatan jelek. Intinya kan itu. Tidak harus kita debat panjang lebar tentang jasmani rohani. Meskipun menurut Amir Ali besok itu sifatnya ruhaniyah. Ini agak pro dengan para filosof. Kalau para teolog tertentu kayak Ghazali kan jasmani. Itu kan yang debat antara tahafud dan tahafud itu kan. Katanya Ghazali ya besok itu yang dibangkitkan fisiknya, tidak seperti Al-Farabi dan kawan-kawan.
Terus kalau dijajar debat kayak Ibnu Rus itu, lo fisiknya kan sudah hancur. Itu jawaban versi Ghazali. Lo fisik hancur tidak masalah, nanti oleh Allah diganti fisik yang baru. Itu jawabannya versi Ibnu Rus. Kalau diganti fisik yang baru, Allah tidak adil dong. Yang punya dosa kan jasad lama. Kok yang disiksa jasad baru? Nah, itu debatnya orang filsafat. Terserahlah kamu setuju yang mana. Oke. Yang penting memang kayak dawuhnya Amir Ali bahwa Allah tidak usah diperdebatkan yang itu. Wong susah. Kayak melihat Tuhan itu loh. Besok kita di surga bisa melihat Tuhan tidak? Kan ayatnya jelas. Wujuhi yaumaidin nadhiroh ila rabbiha nadhiroh. Dia bisa melihat pada Tuhannya. Katanya Mu'tazilah tidak bisa. Katanya Asy'ariyah bisa. Katanya Mu'tazilah melihat itu kan pakai mata. Mata itu bisanya menjangkau yang fisik-fisik. Yang non-fisik mata tidak bisa melihat. Kalau bisa melihat Allah, berarti Allah turun derajat jadi fisik dong. Cuma kalau debat lawan Asy'ariyah itu kita tidak bisa menang. Asy'ariyah selalu bilang, kalau Allah menghendaki mau apa? Jadi Asy'ariyah kan ujungnya selalu begitu. Kalau Allah menghendaki kita bisa apa? Oke. Ya nanti ada lagi yang mendapat enggak. Yang kita lihat itu ya tidak pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Lalu kalau pakai mata batin namanya bukan melihat, tapi merasakan kehadiran. Yalah. Ya nanti kalau ada waktu senggang kita bahas yang gitu-gitu, yang bulat-bulat. Oke. Jadi akhirat yang penting mendorong kita pada perbuatan baik. Kalau ngaku bahwa kita beriman pada yaumul hisab, yaumul kiamat, di antara rukun iman kan itu, harusnya kita takut melakukan yang jelek dan terdorong untuk selalu melakukan yang baik. Orang yang berani melakukan yang jelek-jelek dan malas melakukan yang baik menunjukkan imannya pada hari akhir tidak terlalu kuat. Karena di antara efeknya beriman pada akhirat itu diri yang selalu terdorong pada kebaikan dan takut kalau jatuh pada yang jelek-jelek. Nah, terus dibahas lagi perbudakan. Ini termasuk yang banyak dikritikkan oleh para orientalis. Kok banyak ayat-ayat perbudakan dalam Islam? Katanya Amir Ali, jangan salah. Kitab suci yang bahas perbudakan Al-Quran. Perbudakan itu tidak cuma ada di Islam. Sejak zaman Yahudi, Yunani, Romawi, bahkan di Eropa masa lampau, itu sistemnya perbudakan. Amerika, zaman-zaman mungkin dulu di TVRI ada sinetron apa itu, zaman saya kecil, yang isinya perbudakan orang Afrika oleh orang kulit putih, orang kulit putih. Sejak dulu ada perbudakan, tapi tidak ada yang teriak-teriak tentang perbudakan. Kitab-kitab suci nggak menyinggung itu. Al-Quran yang berani menyinggung itu. Meskipun Al-Quran juga luas, tidak ujuk-ujuk dilarang. Buktinya apa? Misalnya banyak ajaran Al-Quran yang kalau kamu tidak mampu ini, kurang ini, melakukan ini, bayarannya adalah memerdekakan budak. Dosa-dosa tertentu bisa memerdekakan budak. Kalau ada orang salah, antara lain cara menebusnya merdekakan budak. Terus dalam Islam, budak bisa membeli dirinya sendiri. Dengan dia ngumpulin upahnya, terus membeli kemerdekaannya. Memerdekakan budak dianggap kebaikan. Budak harus diperlakukan baik. Tidak boleh dibedakan dengan manusia yang lain. Bahkan nanti dalam sejarah Islam banyak budak yang jadi menteri. Nanti ada istilah mawali. Jadi, kok nuduh Islam pro perbudakan itu loh. Justru Islam itu pelan-pelan ingin menghapus perbudakan. Kitab suci yang lain mana berani ngomong itu, katanya Amir Ali. Tidak disinggung. Padahal
Di Yunani ada, di Romawi ada, di Eropa ada. Kok kitab sucinya diam saja? Sekarang Quran ngomong kok dianggap Quran pro perbudakan? Wong yo banyak ajaran Islam yang justru konotasinya budak harus dilepaskan dan diperlakukan seperti manusia. Itu jawabannya Amir Ali pada orientalis. Kadang-kadang kan tidak fair. Kadang-kadang kritik itu kritik zaman abad ke-6 menggunakan kacamata abad 21. Ya tidak nyambung. Misalnya hukum-hukum hudud dalam Al-Quran, ada potong tangan, ada rajam. Loh memang mode hukuman zaman itu begitu. Kalau dilihat dari hari ini, waduh sadis sekali model hukumannya. Loh, ya melihatnya zaman sekarang. Zaman itu jangan dibayangkan ada hukuman karena dia melakukan perzinaan maka dihukum mati di atas kursi listrik misalnya. Tidak ada. Listriknya belum ditemukan. Model hukumannya ya seperti itu. Dirajam, dipotong tangan, diasingkan, jenis-jenis itu. Tidak cuma di Islam, di Eropa juga begitu dulu. Gantung penggal kepala itu ya begitu. Mode-mode hukumannya begitu. Di zaman itu biasa. Yuk kita banyak orang marah-marah melihatnya zaman sekarang. Pakai kacamata hari ini. Miss-nya di situ. Oke, makanya beberapa tokoh kontemporer Islam itu punya gagasan revitalisasi ajaran Islam. Jadi biar dia sesuai dengan zamannya. Bukan salah Al-Quran apa para ulama yang membahas atau menerapkan hukum itu. Pada zaman itu memang begitu. Hanya kita zaman ini yang harus mungkin memvitalkan lagi ajaran Islam biar tidak asing di tengah ruang dan waktunya. Oke, itu tentang perbudakan. Poligami, ini yang dibahas kontroversi semua. Katanya Amir Ali termasuk yang tidak setuju poligami. Jadi pro sana, tidak pro sini. Ya. Jadi katanya Amir Ali, yang pertama harus diingat, jangan ngeritik Islam terus kalau tentang poligami. Poligami itu jauh sebelum Islam hadir sudah jadi tradisinya manusia. Hindu kuno, Babilonia, Assyria, Persia, Israel, Arab kuno itu biasa orang punya istri banyak. Asia, raja-raja zaman dulu itu biasa punya istri banyak. Kepala-kepala suku zaman dulu biasa punya istri banyak. Di Arab sebelum Islam itu, di antara simbol tingginya status sosial kepala suku adalah berapa banyak perempuan yang dia miliki. Raja selir juga begitu. Saya pernah baca di Cina itu, dinasti apa itu, yang rajanya punya selir jumlahnya 3.300 sekian. Bayangkan itu. Kalau 3.000 orang bayangkan ya, kalau setahun aja 300-an hari, 350 hari. Kalau 3.300 berarti gilirannya per 10 tahun satu orang. Bayangkan habis digilir terus tunggu 10 tahun lagi baru digilir lagi. Zaman dulu begitu. Justru Islam datang terus dibatasi 4 saja loh ya. Oh itu dahsyat luar biasa. Itu pembelaan luar biasa kepada perempuan. Semangatnya semangat emansipasi. Bukan merendahkan derajat perempuan. Jadi dari orang bisa mengkoleksi perempuan sebanyak mungkin jadi maksimal 4. Oh itu siksaan luar biasa pada laki-laki zaman itu. Loh iya loh. Dari bisa sebanyak mungkin loh. Jadi apa berarti kawin banyak itu semangatnya semangat emansipasi, memberdayakan perempuan. Jadi kalau dalam Islam laki-laki boleh kawin 4,
itu visinya adalah visi pembatasan. Jadi membatasi 4 saja. Jadi pembatasan. Bedanya sama hari ini, kalau orang kawin lebih dari 1 itu kan bukan pembatasan, tapi penambahan. Kalau hari ini kan nambah istri, kan begitu istilahmu. Berarti beda visi dong. Kalau dulu bukan penambahan, tapi pembatasan. Sekarang malah jadi pembatasan. Nah, katanya Amir Ali, wong Quran sudah nyindir loh. Tidak mungkin orang bisa poligami itu. Ayatnya itu kan bilang, wa in lam ta'dilu fawahidah. Itu sebenarnya Quran nyindir, susah kamu bisa adil, sudahlah 1 saja. Padahal ayat sebelumnya yang membolehkan kawin 4 itu sebenarnya bukan tiba-tiba ayat yang ngomong, wahai laki-laki kamu bebas kawin 4. Tidak begitu. Itu ayat tentang menyantuni anak yatim. Itu kan terus kelihatannya ayat sebelumnya, kalau saya tidak salah apa, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, khawatir jadi fitnah, kalau kamu menyantuni anak yatim piatu tadi, nikahilah yang cocok. Jadi ada, selain semangat pembatasan, ada semangat pemberdayaan orang yang tidak mampu. Jadi tidak bisa menang-menangan. Wah, saya mau nikah 4 pak, yang satu bisnismen, yang satu apa, jadi nggak usah kerja, tidak begitu. Ya, yang satu disuruh kerja, yang satu disuruh ngurus rumah, yang satu bagian nemeni jalan-jalan, yang satu bagian. Tidak bisa begitu. Semangatnya pemberdayaan perempuan. Dan Quran sudah menyindir itu. Bahkan zaman Nabi nggak hanya membatasi nikah banyak, Nabi juga memutus tradisi kawin mut'ah, kawin kontrak, katanya Amir Ali. Dan itu terjadi di tahun ketiga kenabian. Saya lupa, mungkin di situ tidak masuk. Jadi kesimpulannya apa kalanya Amir Ali? Ya, Al-Quran membolehkan poligami. Tapi poligami kalau bahasa iklan hari ini masih ada tanda bintangnya loh ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bisa sembarangan ujuk-ujuk poligami. Lihat situasi dan kondisi. Tidak untuk enak-enakan, untuk seneng-seneng. Oke. Ada situasi di mana masyarakat memang butuh, perempuan memang butuh poligami. Katanya Amir Ali khususnya untuk melindungi dari kemelaratan dan kelaparan. Jadi bukan nyari janda-janda kaya yang masih muda, enggak. Kalau ada yang terancam ekonominya, kesejahteraannya, ya baru dilakukan poligami. Jadi tidak untuk menang-menangan. Nah, itu fatwanya Amir Ali. Dan perempuan juga manusia. Itu ya, karena perempuan sebelum Islam posisinya banyak tidak sebagai manusia. Katanya Amir Ali, mana buktinya perempuan juga dimanusiakan? Dalam Islam perempuan juga dapat waris. Itu luar biasa. Meskipun kita hari ini kan marah-marah komplain, loh kok separuhnya laki-laki. Pada zaman itu perempuan itu tidak dapat apa-apa sebelum Islam. Jangankan dapat, dia sendiri justru diwariskan. Ya, pra-Islam itu seorang anak bisa diwarisi perempuan-perempuan bapaknya. Istri nomor 1 untuk anak pertama, istri nomor 2 untuk anak. Bisa begitu. Posisinya kayak properti, kayak barang. Makanya orang Arab jahiliyah itu kadang-kadang saking sumpeknya punya anak perempuan, daripada masa depannya suram, suku juga lemah, tidak bisa melindungi, nanti memperberat suku. Akhirnya daripada dia sengsara dikubur hidup-hidup. Itu yang kita sebut jahiliyah. Karena takut anak ini sengsara, tidak makan. Itu nanti ada ayatnya yang menyinggung itu. Karena sukunya lemah.
Jadi posisinya persis kayak properti, kayak barang. Bisa diwariskan, kalau perang jadi rampasan dan lain sebagainya. Islam datang, tidak cuma dimanusiakan, dia juga dapat waris. Jadi itu contoh pertama bagaimana Islam memanusiakan perempuan. Terus katanya Amir Ali lagi, a woman should not be married without her consent. Perempuan kalau dalam Islam kalau mau dinikahkan ya tetap harus ditanya. Setelah menikah juga dia masih berhak hidup sebagai dirinya. Tidak lagi berposisi hanya sebagai pelayannya laki-laki. Bahkan perempuan boleh punya kepemilikan sendiri. Ini hartaku loh, ini uangku loh, ini hasilku loh. Kalau dalam Islam sah, boleh. Dari dianya sendiri jadi barang, sekarang dia boleh memiliki sesuatu. Nah itu Islam. Terus bahkan perempuan katanya Amir Ali dalam hukum Islam boleh utang sendiri, boleh tanpa harus pakai embel-embel nama suaminya. Ini contoh-contoh ajaran Islam yang memposisikan perempuan sebagai manusia. Sama sebagaimana laki-laki. Kalau hari ini ajarannya kesetaraan. Nah, itu jauh sebelum kita ribut kesetaraan. Termasuk kemarin kita memperingati ibu kita Kartini. Ya, saya tidak tahu kenapa hanya pas peringatan ibu kita Kartini kita ribut tentang emansipasi perempuan. Harusnya terus-terusan kalau memang ada ketidaksetaraan kita gaungkan itu. Karena perempuan juga manusia. Laki-laki juga, jangan khawatir. Ya, nanti jangan-jangan yang sini iri. Ya, laki-laki sudah manusia. Terus ijtihad. Ini juga yang digelisahkan oleh hampir semua mujaddid. Kalau ini sudah di luar apologi, ini mulai mengkritik diri. Umat Islam di antara kelemahan besarnya zaman itu adalah menutup pintu ijtihad. Orang harus tunduk kepada pendapat ulama abad ke-9 Masehi yang tidak dapat mengetahui kebutuhan abad ke-20. Ini kan susah. Pendapatnya ulama abad ke-9 mau diterapkan abad ke-20. Perubahan kondisi yang dibawa perubahan zaman tidak dipentingkan. Pendapat ulama yang disusun beberapa abad yang lalu diyakini masih dapat dipakai untuk zaman modern sekarang. Itu kelemahan kita. Bukan salah para ulama zaman dulu, salah kita yang malas. Kita yang tidak bisa mengangkat level kita setanding dengan para ulama zaman dulu sehingga layak untuk berijtihad. Akhirnya karena kita buntu terus kita manut saja pendapat para ulama sebelumnya. Terus kalau tidak relevan kita marah-marah. Terus para ulama sebelumnya dikritiki. Pendapat ini tidak relevan, tidak cocok. Lalu salah-salah kita sendiri. Ya mesti aja gagasan mereka cocok di zaman mereka. Di zaman sekarang bisa cocok, bisa tidak. Kuncinya tidak di mereka tapi di kita. Itu kelemahannya. Ya mungkin kritiknya pada pintu ijtihad yang telah ditutup. Sebenarnya nggak ada yang nutup pintu ijtihad itu. Dia nutup-nutup sendiri. Kenapa dia nutup sendiri? Kitanya males. Kita tidak punya kualifikasi untuk berijtihad. Ilmu kita tidak nyampe. Jadi kesalahan tidak pada mereka, beliau, para ulama, tapi pada kita. Sehingga akhirnya gagasan-gagasan para ulama yang entah relevan atau tidak, kita paksa jalan untuk hari ini. Jadi itu kelemahan umat Islam.
Zaman itu para ulama memang luar biasa. Kenapa mereka qualified, punya kualifikasi dan berpegangan teguh pada ajaran Nabi. Dan mereka berpikir secara merdeka, secara bebas, mengembangkan ilmu, berijtihad. Ini yang kita tidak punya. Jadi kalau kita taklid, itu ya berarti kalau ada apa-apa salahnya di kita yang taklid, bukan di ulama yang kita taklidi. Salahnya kita kok bisanya hanya taklid, tidak bisa ijtihad. Maka kuncinya ya harus belajar. Nah, jangan khawatir, manusia itu karakter hakikinya adalah bebas. Meskipun tentu saja free will, free act, bebas itu nanti konsekuensinya apa? Kita harus tanggung jawab. Manusia itu tidak seperti yang digambarkan oleh kelompok Jabariyah, katanya Amir Ali. Kelompok Jabariyah itu hidup ini sudah di skenario A sampai Z-nya. Kita itu kayak, kalau di buku-buku digambarkan kayak bulu yang tertiup angin. Kelompok Jabariyah kan begitu. Kamu tadi waktu ngaji menguap berapa kali, itu sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Itu versinya orang Jabariyah begitu. Nanti berapa gelas yang ketendang guling malam ini, itu juga sudah ada nasnya, itu Jabariyah. Katanya Amir Ali tidak begitu, masa manusia begitu. Yang di luar manusia yang begitu. Manusia yang sejak awal memang ditawari amanat oleh Allah dan dikasih fasilitas, dia punya kuasa untuk bebas. Dia silakan milih yang baik apa yang buruk. Dua-duanya dia punya kuasa. Melakukan kejahatan bisa, melakukan kebaikan bisa. Silahkan kamu pilih, tapi nanti tanggung jawab. Nah, itulah karakter hakiki manusia. Makanya nanti di Spirit of Islam, Amir Ali itu merasa lebih cocok sama ajarannya Qadariyah dan Mu'tazilah, yang menyarankan orang untuk bebas berpikir rasional sendiri. Meskipun nanti resikonya dia harus bertanggung jawab. Free will dan free act. Nah, lah kalau begitu yang namanya takdir itu apa? Katanya Amir Ali, jangan salah mendefinisikan takdir. Takdir itu sunnatullah. Kalau kamu tekun secara sunnatullah, kamu pasti sukses. Itulah takdirmu. Kalau kamu milih kebaikan, hidupmu akan nyaman. Ini rumus takdirnya. Kalau kamu milih kejahatan, hidupmu akan gelisah. Ini sunnatullah namanya. Ini rumus takdirnya. Kalau kamu malas belajar, kuliahmu ya ndak lulus-lulus. Itu sunnatullah. Itulah takdir, katanya Amir Ali. Jadi, manusia milih sendiri takdirnya. Dan di setiap takdir yang dia pilih ada konsekuensi. Sunnatullahnya. Itu resiko yang harus dia tanggung sendiri. Jangan nunggu Allah. Pak, kalau sudah ditakdir pinter ya saya pinter. Tapi kalau males ya enggak. Kan kita sering dalihnya begitu. Enggak, kita yang milih. Saya sering mengilustrasikan ceritanya Umar bin Khattab itu kan. Umar bin Khattab satu ketika nangkep pencuri. Pencurinya bantah, sudah nyuri ngajak debat khalifah lagi. Bahwa saya maling ini, saya mencuri ini, sudah takdirnya Allah, sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Nah, sama Umar tidak usah dijawab, terus dipukuli sama Umar. Ya kok saya malah dipukuli? Nah, kamu tak pukuli itu juga sudah ada. Takdirnya dari Allah, sudah ada nasnya. Itu kan sindiran. Bahwa takdir itu kita yang bikin. Yang kita pedomani sunnatullah. Ada minuman di sini. Bisa saya minum, bisa tidak. Itu tergantung aku.
Cuma ada risikonya masing-masing. Kalau saya minum, akhirnya tidak haus. Kalau tidak minum, tetap haus. Sunatullahnya begitu. Tidak bisa saya pinginnya tidak usah minum dan tidak haus-haus sampai nanti, tidak bisa. Secara sunatullah, kalau ngomong 1 jam lebih kok tidak minum, mesti haus. Makanya saya minum dulu. Jadi versinya Amir Ali, takdir itu sunatullah. Kamu sudah bisa merumuskan kalkulasi-kalkulasinya dari pilihan-pilihan hidupmu. Jadi bukan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Islam itu agama yang sangat rasional. Jadi jangan salah. Kok rasanya tidak rasional, berarti kita aja yang belum nyampe. Belum ketemu rahasianya. Karena Allah menurunkan agama itu untuk kepentingan kita. Tidak mungkin yang untuk kepentingan kita kok tidak bisa dijangkau oleh diri akal pikiran kita. Pasti bisa terjangkau. Kalau kita serius mau membacanya, mau menelaahnya, mau iqra', pasti ketemu rahasianya. Oke, terus sekarang geser ke politik. Karena tadi kan gagasan-gagasannya dari Mohammed dan Association tadi untuk pendidikan politik. Yang pertama, dalam politik, prinsip politik pertama adalah toleransi dan persamaan antar warga negara. Ini ditaruh pertama. Berarti apa? Kehidupan kita bernegara ini, kalau toleransi dan persamaan antar warga negara tidak ada, itu tinggal ditunggu bubarnya. Wong negara ini kan ikatan sosial, kesepakatan bersama. Kalau tidak saling toleran dan tidak ada persamaan, ya mungkin sebentar lagi bubar. Tidak usah nunggu 2030. Terlalu lama. Kalau sudah kita tidak saling toleran, masing-masing ingin menang sendiri, insya Allah tidak lama lagi kita bubar. Syarat pertama, toleransi dan persamaan antar warga negara. Yang kedua, konstitusi yang berlandaskan kepada penjunjung tinggian. Ini bahasa Indonesianya unik. Penjunjung tinggian hak dan kewajiban. Jadi konstitusi yang jelas menyebut apa hak-hak warga negara dan apa kewajibannya. Jadi cari yang lebih tegas, biasanya lebih bisa dipedomani daripada yang samar-samar. Jadi konstitusi yang landasannya hak dan kewajiban warga negara, kemudian hukum yang berlandaskan prinsip persamaan, sederhana, dan tepat. Jadi hukum itu harusnya sederhana dan tepat. Jangan bikin hukum yang multitafsir. Kalau multitafsir nanti dibikin mainan oleh orang yang punya kepentingan. Hukum itu harus tegas, jelas, tepat, dan untuk semua orang sama. Kalau terlalu bulat, terlalu bisa ditafsir ke kiri dan ke kanan, ya hasilnya bisa dibikin mainan. Orang yang melakukan ini dihukum seberat mungkin, terus titik. Loh, dihukum seberat mungkin itu apa? Itu kan bisa macam-macam, nanti hakimnya bisa ijtihad sendiri. Misalnya, bagi yang mencuri akan dihukum potong tangan atau hukuman lain yang setara. Hukuman lain yang setara itu apa? Kalau tidak tegas ya dibikin main-main. Nanti jangan-jangan potong tangan diganti potong kuku. Itu kan sama-sama dipotong misalnya. Maka hukum harus sederhana dan tegas. Terus hukum harus lebih tinggi daripada kekuasaan. Ini jelas. Saya tidak perlu menjelaskan. Setiap orang di ILC ngomong ini. Ya, bahwa hukum harus lebih tinggi
daripada kekuasaan. Ya kalau diteorikan memang mudah, dipraktekkan yang susah. Terus Islam menolak segala jenis penindasan. Segala jenis kezaliman apapun, dan mengutuk para penindas. Kullukum ra'in, setiap kepala, setiap orang adalah pemimpin di wilayah teritorinya masing-masing. Maka jangan zalim. Dosen di kelas, kalau kalian mungkin ra'in di kamar kosmu masing-masing. Mungkin ra'in di keluarga kalau kamu ada di rumah tangga. Ra'in, setiap orang pemimpin, maka hati-hati jangan menzalimi apapun siapapun. Yang ketiga, sistem politik Islam berdasarkan hukum Allah. Ini harus ya, orang Islam punya komitmen keislaman, ingin menerjemahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara. Meskipun di sini ada perdebatan, bedanya cuma itu. Ada yang memasukkan nilai-nilainya saja, disesuaikan dengan ruang dan waktunya. Ada yang memasukkannya letterlek, apa adanya sesuai bunyi hukum Allahnya. Nah, itu tema yang lain pembahasannya. Ada yang substansialistik, ada yang formalistik. Itu debat di dunia filsafat politik. Dan yang terakhir, meskipun begitu, otoritas tetap ada di tangan rakyat. Dan diharapkan rakyat juga tidak buta agama, tidak buta nilai-nilai ideal-ideal Islam dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini prinsip politik dan pengaturan negara. Inilah tadi yang diperjuangkan oleh organisasinya Amir Ali, Central of Mohammedan Association. Kalau di sini mungkin Syarikat Islamnya. Sayangnya ini kan ideal politik. Kenyataan politik umat Islam kebalikannya. Bentuk pemerintahan politik Islam sejak Bani Umayyah sudah mulai terjadi pergeseran-pergeseran. Sifatnya berubah jadi imperium, jadi dinasti. Persamaan, toleransi, musyawarah mulai ditinggalkan. Kemudian diwariskan secara turun-menurun. Terus pertarungan antar suku, antar kabilah, antar bani untuk memperebutkan kuasa politik. Kenyataannya ini. Sebenarnya sampai hari ini. Jangankan masuk ke ideal ini, rukun saja antara kabilah, antara suku sampai hari ini masih berat di kalangan umat Islam. Saudi masih menyerang Yaman. Kemudian Iran sama tetangga-tetangganya masih lirik-lirikan. Kemudian ini masih susah kita grup. Di Indonesia apalagi. Beda grup WA saja kan sudah beda aliran. Ya. Itu contoh paling simpelnya begitu. Kita hari ini susah sekali. Padahal idealnya bagus. Toleransi, persamaan, hukum. Kenyataannya. Makanya tadi gagasannya Amir Ali kan, yuk pendidikan politik. Kalau enggak, ya tetap kita dikuasai. Tetap kita disetir meskipun enggak terasa. Oke. Nah, tentang nasionalisme sekarang. Kalau ada yang tanya, apa nasionalisme itu penting? Katanya Amir Ali, setiap negara pasti pernah ketemu situasi yang dia tidak bisa menyelesaikan. Satu-satunya jalan hanya nasionalisme. Maksudnya apa? Hanya kesetiaan, kepercayaan pada nationnya,
pada negaranya, pada bangsanya. Jadi kalau misalnya para pejuang zaman dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang, itu kalau dikalkulasi rasional kita perang pasti kalah. Tapi tetap perang saja. Kenapa? Nasionalisme. Jadi perang itu sebenarnya bukan solusi yang mereka pilih, tapi terdorong oleh nasionalisme. Sebenarnya kalau boleh milih, kita enaknya pindah negara saja lah. Indonesia sumpah sejak dulu. Gegeran, mending penting. Yang digegerkan hal tidak penting-penting. Misalnya. Terus buat pindah, kenapa kita tidak pindah-pindah nasionalisme? Jadi setiap negara pasti akan ketemu situasi bahwa satu-satunya jalan hanya nasionalisme. Right or wrong my country. Gimana lagi, saya orang Indonesia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ya enaknya cari emas dulu baru pulang. Oke, itu nasionalisme, komitmen pada kebangsaan, pada negara. Jadi kalau ada yang tanya apa nasionalisme itu penting, jangan salah, nasionalisme itu senjata pamungkas kita dalam kehidupan bernegara. Kenapa banyak orang tidak putus asa melihat kok kita tiap hari dibohongi, milih salah terus, DPR kelakuannya kok kayak gitu terus. Kok kita masih bertahan? Karena kita masih cinta sama nation kita. Jadi senjata pamungkasnya adalah nasionalisme. Meskipun begitu, tetap harus hati-hati. Nasionalisme itu bisa negatif, bisa positif. Sama sebenarnya, apapun itu bisa negatif, bisa positif. Nasionalisme juga begitu. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara nasionalisme kita menzolimi orang. Berarti dia jadi negatif. Jerman dulu ekspansi kemana-mana, ceritanya membantai macam-macam, dasarnya nasionalisme kejermanannya. Nah itu kan digiring ke arah yang negatif. Maka tetap hati-hati, semangat cinta tanah airnya harus, cinta tanah air tetap iya, tapi arah dan karakternya harus tetap positif. Karena dia tetap dalam kuasa manusia tadi ya, yang bisa baik, bisa buruk. Yang terakhir, kuncinya apa? Kalau ingin nasionalisme ini tetap berlangsung dengan baik, keadilan dan pemerintahan yang baik. Dari situ akan lahir solidaritas sosial dan politik. Dan dari solidaritas sosial dan politik itu orang akan cinta sama negaranya, sama bangsanya. Nah itu rumusnya Amir Ali. Semakin situasinya tidak adil, semakin pemerintahnya rusak, semakin orang turun rasa cintanya pada bangsanya. Maka ini harus jadi rumus. Nah, ini gunanya punya negara. Ini kalimatnya bagus dari Amir Ali. Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud adopt as a last resource in the notion of which he belong. Setiap orang yang menyedihkan, yang bodoh, yang tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, akan mengadopsi hal terakhir dalam negara yang dia tinggal di sana. Jadi mungkin tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, tapi ada satu hal terakhir yang bisa kita banggakan, bahwa aku orang Indonesia loh. Dia akan ngambil itu. Mau membanggakan gantengnya tidak bisa, mau membanggakan pinternya tidak bisa, mau membanggakan apa aja tidak bisa. Ada hal terakhir yang bisa kamu banggakan, yaitu bangsamu. Nah, itu sebenarnya sindiran juga. Kalau bangsa adalah hal terakhir yang bisa kita banggakan, kalau bangsanya sendiri tidak membanggakan, runtuhlah kita. Nah, itu gagasannya Amir Ali tentang nasionalisme. Terakhir, nah, maksudnya gelas yang terakhir. Oke, tentang spirit ilmiah umat Islam. Katanya Amir Ali, dulu
Islam telah menghasilkan banyak ilmuwan, astrologi, matematika, kedokteran, dan banyak hal yang lain. Dulu orang Barat itu berlomba-lomba belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Baghdad, di Kairo, dan di Spanyol. Kalau hari ini kita mimpi-mimpi untuk kapan ya bisa dapat beasiswa ning Jerman, ning Belanda, itu hal yang sama dialami oleh orang Jerman, Belanda dulu. Tapi kapan ya bisa belajar ning Baghdad, kapan bisa belajar ke Kairo, kapan bisa belajar ke Spanyol. Kalau sekarang, ya kamu sendiri yang bisa menjawab pertanyaannya Amir Ali itu. Ada orang yang jawabnya gengsi, kita tidak butuh Barat. Akhirnya ya tetap mundur sampai hari ini. Ada yang jawabnya males, ala Pak kita dunia ini mana sih pentingnya? Yang penting kan Allah dan akhirat, dunia ini tidak penting. Dunia ini memang penjara bagi orang Muslim. Ada yang jawabnya begitu. Ada yang jawabnya oleh karena itu kita harus belajar ke Barat. Islam itu memang tidak penting. Islam itu deso. Kita harus belajar ke Barat segalanya. Kelompok-kelompok westernis. Yo kita jangan tiga-tiganya pastinya. Barat penting, Barat maju. Ada banyak hal yang perlu dipelajari. Tapi agama kita juga luar biasa. Tadi kan sudah diapologi oleh Sayyid Amir Ali. Betapa bagus dan indahnya agama kita. Meskipun dalam beberapa hal kita lemah. Di slide-slide belakangan kan kelihatan mulai ijtihad, mulai politik, sekarang dunia ilmu kita lemah. Ini PR bagi kita semua. Oke, alhamdulillah sesi pembaharu selesai. Oke. Harusnya masih ada 1-2 minggu sebelum Ramadan. Cuma ya kelihatannya untuk ngaji filsafat kita off dulu. Ya. Biar ada jeda. Jadi mungkin kita akan jeda sekitar 2 bulan. Ketemu lagi bulan Juli. Ya kan? Kalau saya ambil yang bulan depan untuk ngaji, nanti kalian tidak siap-siap sama sekali dengan Ramadan. Ya, harus siap-siap. Karena mungkin ada yang harus diselesaikan sebelum Ramadan. Selesaikan, biar Ramadannya spesifik khusus. Biar tidak biasa-biasa, nggak jadi rutinitas. Jadi PR-PR, kegiatan-kegiatan apa yang harus selesai sebelum Ramadan, menurut saya silahkan dikebut. Nanti Ramadan kita konsentrasinya beda. Yang kedua, saya sudah terlalu banyak ngomong. Kalau makanan saya sudah menjejali banyak makanan, saatnya untuk mencerna. Mencerna itu kelola sesuai kehidupanmu, sesuai alat pencernaanmu masing-masing. Mana ilmu yang bisa kamu ambil untuk meningkatkan kualitas hidupmu, mana yang biarkan saja hanya jadi wawasan pengetahuan. Nah itu tugasmu. 2 bulan ini kamu ulang-ulang lagi mungkin materi-materi yang sangat banyak. Kadang-kadang beberapa di antaranya bertentangan, beberapa saling berselisih. Tidak apa-apa, itu karakternya ilmu. Yang tadi sudah, kalau bahasanya orang makan, kamu sudah saya dulang, sudah sampai mulut. Sekarang saatnya kamu yang mencerna. Biar tidak ngaji ini hanya rutinitas juga, biar ada kualitasnya. Nanti kita ketemu lagi bulan Juli di materi dan sesi entah apa. Ya. Oke. Jadi mohon maaf, mohon maklum kalau saya ngomong setahun ini ya, dari Ramadan. Ngaji ini sudah mulai 2013 sampai 2018, sudah 5 tahun. Saya ngomong kayak gini. Bisa dibayangkan betapa capeknya malaikat nyatet nulis materinya. Ya. Besok katanya kalau di akhirat itu amal-amalnya diperlihatkan semua kayak orang nonton film itu.
Wah, nanti saya capek nonton aku ngaji sendiri sampai 5 tahun itu. Oke. Kalau ada yang keliru-keliru, karena ngaji ini kan dalam kondisi capek, setengah-setengah ngantuk, kadang ada slide-nya salah, kadang saya ngomongnya salah, saya mau ngomong apa, keluarnya apa. Kamu mau protes juga tidak bisa, tidak dikasih kesempatan. Ya, mohon dimaklumi. Sebenarnya boleh kalau mau diingatkan. Saya mau ngomong apa, keluarnya apa, slide-nya bunyinya apa, harusnya bunyi apa, monggo. Kalau sudah lewat, ya kamu ingatkan lewat Facebook apa lewat WA, tidak masalah. Oke, diskusi lewat Facebook juga tidak masalah. Sayangnya Facebook saya sudah penuh friend-nya, jadi tidak bisa nambah. Ya mungkin nanti bikin tambahan identitas yang kedua. Kalau ada yang mau jadi admin silahkan. Ya, karena Facebook saya itu Facebook yang baik hati, tidak pernah ngomong sendiri, ditempeli orang terus berita-berita. Tidak apa-apa, pahalanya banyak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi besok bulan Juli. Mungkin Ramadan ada 1-2 kegiatan yang panitia ngajak saya, ya tidak masalah. Apalagi kalau urusannya buka bersama. Teman-teman takmir kelihatannya mau bikin itu. Monggo ditunggu aja pengumumannya. Saya tidak tahu kegiatan apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.